Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami semua ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami merindukan firman-Mu. Oleh karenanya, kami mohon belas kasihan Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Allah yang Maha Kudus, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memperkarakan dengan sungguh-sungguh persekutuan hidup kita dengan Tuhan. Artinya seberapa akrabnya kita dengan Tuhan, seberapa intimnya kita dengan Tuhan, seberapa serius kita membangun persekutuan dengan Tuhan dari hari lepas hari.
Ini penting, saudaraku. Kita harus memperkarakan hidup kita, seberapa dekat kita dengan Tuhan saat ini. Karena ini merupakan nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Karena nilai hidup kita di hadapan Tuhan itu akan menjadi bekal untuk kehidupan kita di kekekalan. Saudaraku, kalau harus jujur di dalam hidup ini, kita mempersoalkan, kita memperkarakan banyak hal dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak pernah serius untuk memperkarakan atau mempersoalkan nilai hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi kita harus memperkarakan kehidupan kita saat ini dengan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, kenapa saya merasa perlu untuk mempertanyakan akan hal ini, mengingatkan akan hal ini bagi setiap kita pribadi lepas pribadi? Karena begini, saudaraku, kita harus benar-benar menyadari bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Ya, hari ini kita ada di hari pertama di tahun yang baru, tetapi pernahkah kita sadar bahwa ketika tahun berganti, itu artinya waktu hidup kita di dunia ini semakin singkat. Ketika tahun berganti, itu artinya waktu kematian kita sudah semakin dekat. Dan saudara tidak perlu terkejut mendengarkan akan hal ini. Karena seharusnya kita tahu masa hidup kita di dunia ini singkat sekali. Firman Tuhan mengatakan hanya 70 tahun. Kalau 80 tahun berarti kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi mari kita sadar kalau tidak selamanya kita hidup di dunia ini, lalu suatu saat nanti kita harus menghadapi realitas hidup yang sesungguhnya, yaitu kita harus sampai di detik terakhir waktu hidup kita di dunia ini. Artinya kita semua akan mengalami kematian. Maka di balik kematian itu, setiap kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari pengadilan Tuhan. Siapapun dia, termasuk pendeta sekalipun, harus menghadap pengadilan Tuhan. Ini yang harus kita perkarakan sekarang sebelum terlambat. Karena memperkarakan persekutuan hidup kita dengan Tuhan, seberapa seriusnya kita berurusan dengan Tuhan, seberapa seriusnya kita menjaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, kebenaran hidup kita. Persiapan ini semua akan menjadi berkat kekal untuk kehidupan kita di kekekalan. Selama ini yang kita kejarkan hanya perkara-perkara dunia, perkara makan, minum, dan pakai. Apa yang akan menjadi kesenangan hidup kita untuk kita nikmati di dunia ini? Apa yang kita rasa itu memberikan kebahagiaan bagi kita selama kita hidup di dunia ini? Semuanya ini yang kita kejar di sepanjang hari-hari hidup kita, saudaraku. Padahal seharusnya kita sadar firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengumpulkan harta di sorga. Di dalam Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk mengumpulkan harta di sorga, maka kita tidak punya bekal untuk kehidupan kekal kita. Karena segala sesuatu yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini, semuanya itu tidak akan kita bawa. Apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, semuanya itu tidak akan kita bawa, saudaraku. Semuanya itu fana, sementara, tidak memiliki nilai hidup yang kekal, saudaraku. Mari kita sadar, saudaraku, sekali lagi saya katakan, jangan sampai kita tidak mengumpulkan bekal untuk kehidupan kita di kekekalan. Saudara perhatikan, orang seperti Ayub yang hidup bergaul dengan Tuhan,
di sepanjang umur hidupnya. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, ini artinya kalau kita sadar ketika kita datang ke dunia ini, ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa, maka nanti ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kita juga akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Jadi segala sesuatu yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini, semua itu merupakan kesia-siaan. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 2, kita lihat ayat 11, dikatakan begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Perhatikan, kita baca terus Pengkhotbah 2, kita baca ayat 17. Dikatakan begini, oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan ini dengan hati nurani kita yang jujur, maka kita akan benar-benar sadar bahwa apapun yang kita kejar saat ini, apapun yang kita kumpulkan selama ini, seberapa banyak yang kita miliki selama ini, semua yang kita miliki itu tidak akan pernah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Semua yang kita miliki itu tidak akan bisa kita gunakan untuk membeli keselamatan. Jadi jika demikian saudaraku, kita harus merubah paradigma berpikir kita. Kita harus mengubah fokus kehidupan kita. Jangan lagi mengarahkan fokus hidup kita kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Karena kita sudah tahu semuanya itu sia-sia. Dan yang tidak akan menjadi sia-sia, yang akan kita bawa sampai kita berada di balik kematian adalah persekutuan kita dengan Tuhan, keakraban kita dengan Tuhan, keintiman hidup kita dengan Tuhan, pergaulan kita dengan Tuhan dari hari lepas hari. Dan dari persekutuan hidup kita dengan Tuhan itulah, dari keintiman hidup kita dengan Tuhan itulah, dari pergaulan hidup kita dengan Tuhan itulah, kita bisa mengerti bagaimana harus menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan di dalam hari-hari hidupnya, dia tahu Allah itu kudus, berarti dia akan menjaga kesucian hidupnya, kekudusan hidupnya. Allah itu benar, berarti dia harus menjaga kebenaran hidupnya. Ini semua yang harus kita kejar, bukan yang lain. Perhatikan itu saudaraku. Jadi yang harus kita kejar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah kebenaran hidup kita di hadapan Tuhan, kesucian dan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga di akhir, di ujung kehidupan kita nanti, hidup kita benar-benar ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan itu harus kita kejar di sepanjang hari-hari hidup kita. Kita harus sadar kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini terbatas. Jadi pakai kesempatan yang Tuhan berikan ini bukan untuk mengejar perkara-perkara duniawi, tetapi pergunakanlah kesempatan hidup yang Tuhan berikan hari ini kepada kita untuk mengejar nilai hidup yang kekal, supaya semua yang kita kejar, kekudusan hidup, kesucian hidup, kebenaran hidup, semuanya itu akan membuat kita dipandang layak dan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 firman Tuhan mengingatkan kita. Dikatakan begini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini artinya tidak ada kehidupan yang lebih berharga daripada kehidupan yang ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tetapi untuk menjadi berkenan itu, kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Lalu kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidup kita, sampai pada detik terakhir waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh ditemukan berkenan di hadapannya. Sekali lagi saya katakan, inilah bekal untuk kehidupan kita di kekekalan nanti, supaya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami supaya kami tidak menyia-nyiakan lagi kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami mau berjuang ya Tuhan untuk hidup benar, tetap menjaga kesucian, tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga kebenaran hidup, karena kami rindu pada akhirnya kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk firman-Mu yang sudah menyadarkan kami dan memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.